Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa TVRI Bengkulu, jumpa lagi bersama saya Poso Siregar dalam Brendo TVRI Bengkulu. Edisi hari ini dengan tema seni ukir kayu. Dan kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita, pemirsa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Suparmo. Selamat sore Pak, apa kabarnya? Baik, sehat. Siap untuk memberikan edukasi ya Pak pada pemirsa TVRI Bengkulu dan juga seluruh masyarakat Bengkulu lah khususnya Pak. Kita siapkan. Kita siapkan. Siap tidak siap kita siapkan ya Pak. Iya, kita siap. Berkaitan dengan tema kita hari ini Pak, seni ukir kayu ya Pak ya. Baik, pemirsa yang kedua saya perkenalkan ada Rian Wahyudi. Iya, Bang. Baru selesai kuliah dari Solo deh Mas? Iya, baru selesai kuliah dan pulang lagi ke Bengkulu. Untuk mengabdi Bengkulu. Iya. Tapi aslinya memang Bengkulu kan Mas? Aslinya saya lahir di Bengkulu, cuman saya keturunan Jawa dan setelah selesai kuliah lanjut. Jadi kalau ditanya orang Bengkulu apa orang Jawa nih? Jadi bingung juga ya, aslinya Bengkulu nih soalnya. Kalau di Jawa dibilang orang Bengkulu, kalau di Bengkulu dibilang orang Jawa. Iya. Gimana Mas? Jasuma. Jawa semua. Gabungan lah ya. Jawa Sumatera. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini seni ukir kayu ya Pak. Sebelum terlalu jauh nih ngomong ke ukir kayunya, saya pengen nanyain karena saya setiap kali bertemu dengan seniman Pak, walaupun Bapak kan profesinya guru nih Pak, guru seni, bukan seniman juga Pak. Saya selalu penasaran menurut Bapak tuh seni itu seperti apa atau berseni itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Boso atas pertanyaannya. Pertanyaan yang mungkin tidak akan selesai dijawab, tetapi menurut saya ini ya, sebenarnya seni itu sifat dasar dari manusia. Seperti bangun pagi, mandi, kemudian disemprot wangi-wangi, rambutnya disisir supaya cantik. Kalau perempuan kan, kalau laki-laki disisir supaya ganteng, kan keindahan itu kan. Seni itu menjadikan yang biasa mungkin menjadi lebih atau sangat lebih. Kalau itu biasa indah, lebih indah atau sangat indah. Oke. Jadi menjadikan yang biasa tadi lebih dari biasanya. Lebih dari biasanya. Tapi setiap orang kan Pak punya pandangan mengenai keindahan itu kan berbeda-beda. Subjektif sekali itu Pak. Jadi seperti apa? Betul. Jadi sebenarnya kalau subjektivitas itu dibilang subjektif ya subjektif. Tapi untuk khusus yang mempelajari seni bisa menjadi objektif. Karena ada dalam seni itu ada rambu-rambu, ada kaidah-kaidah. Nah, kalau indah menurut yang sudah mempelajari kaidah, barangkali dia bisa dijadikan sebagai juri seni. Oke. Ya kan? Itu karena ada kriteria. Jadi kriteria ini barangkali hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang aktif mendalami meskipun tidak usah harus belajar di pendidikan formal, tapi dia mendalami maka akan ketemu nanti. Oke, berarti tergantung orang yang mendalami feeling Ya. untuk merasakan keindahan itu beda-beda juga berarti ya Pak? Beda. Karena seni itu ya dikatakan indah, nanti ada juga seni yang tidak indah, tapi itu seni. Misalnya Ada juga ya Pak ya? ada, misalnya lukisan. Iya. Lukisan yang indah itu kalau menurut satu orang ada gambar yang sangat cantik atau lukisan cantik atau ganteng. Ada juga yang nenek-nenek sudah keriput nah itu kan. Indah itu bahkan Tapi indah padahal. Indah. Ya, indah dari sisi keteknikannya barangkali kan. Oke. Detailnya. Kalau karena seni itu medianya banyak ya. Ada yang suara jadi seni suara. Yang alatnya musik, seni musik. Barusan Brendo Band. Iya, itu seperti itu kan seni musik. Iya Pak. Kalau alatnya gamelan, namanya karawitan. Iya. Kalau alatnya dol, perkusi. Banyak sekali cabangnya. Oke, jadi kita harus mandang secara holistik nih ya Pak. Luas. Jadi Luas kalau sekali. diterjemahkan dari satu sisi,
nanti yang lain iri nanti tidak masuk. Makanya juga di seni itu sampai ada aliran-alirannya ya Pak? Benar. Oh, iya. Ya. Oke, sebelum terlalu jauh kita ngobrol, saya ingin ke Mas Rian dulu nih. Mas Rian, tadi kan baru selesai kuliah nih, jurusan kesenian Mas, jurusan seni. Jurusan seni, ya. Di ISI ya? Isi. Di ISI. Nah, kalau menurut Mas nih, ini terlepas dari apa yang ada di buku ya Mas ya? Iya. Terlepas ada di buku, terlepas dari apa yang disampaikan dosen, ini menurut feel kita sendiri aja, seni itu apa kalau menurut Mas? Kalau menurut saya seni itu keahlian kita membuat karya yang dari karya itu bisa macam-macam seperti karya kayu, kulit, ukir, nah seperti itu. Dan kita bisa membuat seperti itu dan kita harus memiliki referensi dan keahlian juga dalam membuat karya semuanya itu sebelum nanti kita membuat dan menghasilkan karya itu. Oke, berarti kuncinya adalah satu keahlian gitu ya Mas, yang kita Suatu keahlian tuangkan dalam membuat sebuah karya. media gitu ya. Iya. Baik dalam kayu, kulit dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menuangkan ekspresi tadi melalui tangan-tangan kita ini jadi sebuah keahlian, lahirlah sebuah karya yang dinamakan seni gitu ya Mas. Dan kalau membuat karya itu ada dua unsur yaitu objektif dan subjektif. Kalau menurut saya itu yang objektif itu kan kita semua pencipta itu objektif universal itu kita membuat karya sesuai sama selera semua orang, semua masyarakat. Oke. Jadi kita tidak bisa membuat sesuai selera kita sendiri. Oke, berarti berlawanan dong Mas dengan dengan apa yang diinginkan. Itu gimana Nah, tuh? ya itu. Nah, dan yang subjektif ini kalau yang saya pelajarin itu baru kita membuat karya sesuai keinginan kita sendiri. Jadi kita membuat karya sesuai keinginan sendiri lalu kita pamerin. Kalau semuanya orang tertarik berarti orang itu sesuai dengan selera kita yang kita buat. Oke, berarti seperti yang Pak Parmo sampaikan tadi ya, ada pandangan-pandangan juga kan, Pandangan tertentu. ada aliran-alirannya. Ini yang lebih suka dengan aliran yang seperti ini, ada lagi sebagian kelompok yang lebih suka. Ya, jadi semua seniman itu tidak bisa disamaratakan gitu. Berarti sebenarnya nggak ada yang jelek ataupun yang lebih bagus dan lebih jelek sebenarnya ya Mas ya. Tapi untuk penilaiannya ini yang lebih, ini yang bisa dikatakan karya seni yang bagus. Ini karya seni yang belum terlalu bagus. Nah itu gimana tuh penilaiannya Mas kalau seperti tadi? Kalau semuanya menurut saya yang penilaian yang bagus dan tidak bagus itu menurut kita feeling kita sendiri gitu. Jadi kita membuat karya, kalau ini menurut kita bagus, ternyata yang menurut orang itu kurang bagus. Jadi kita menilai sebuah karya itu bagus, jadi dari perasaan kita sendiri terhadap karya itu. Oke, berarti kembali lagi kepada perasaan ini Perasaan yang kita sendiri. berat sekali sebenarnya. Berat sekali. Berat sekali. Seni itu sulit sebenarnya, diartikan semuanya, panjang. Oke, jadi orang kalau mau mendalami seni ini butuh proses yang lama nggak sih, Mas? Kalau butuh proses yang lama tuh sebenarnya sangat lama. Sampai sekarang tuh juga saya masih belajar karena walaupun saya sudah kuliah di ISI, di SMK juga, menurut saya ilmu saya masih kurang untuk mempelajari sebuah seni itu. Jadi sampai sekarang saya masih belajar di Mebel sama teman-teman, mau tutorial dari YouTube seperti itu. Jadi semua seni-seni saya pelajarin. Oke, nanti di akhir mungkin di segmen keberapa nanti kita obrolin masalah gimana antusias di Bengkulu nih yang penasaran karena kan pasti beda nih. Iya. Antusias di Jogja lah khususnya berkesenian di Jogja dengan berkesenian di Bengkulu kan Di Solo, Bengkulu, beda. jauh sekali. Tapi kita bahas dulu berkenaan dengan tema kita hari ini, Pak. Seni ukir ya Pak. Bapak di sekolah itu mengajar termasuk salah satu yang ukir Pak atau seperti apa? Ya, jadi pembelajaran kayu karena ukir itu kita temanya ukir kayu ya. Iya. Sebenarnya ukir kayu itu salah satu bagian dari pekerjaan kayu. Oke. Salah satu saja pekerjaan. Dari banyaknya ya Pak? Iya, dari banyak yang harus dipelajari. Oke. Yang pertama itu disebut dengan kerja bangku. Kerja bangku itu kita bagaimana cara mengetam yang rata, bagaimana cara membuat sambungan yang bagus. Oke, ini basicnya ya Pak? Ya, itu dasar sebelum diukir kan memang mau membuat apa dulu kalau mau membuat misalnya satu benda pakai. Oke. Karena ukir itu bisa mengabdi dua hal. Satu benda pakai, satu benda Hiasan gitu. Oke. Kalau yang benda pakai ini memang harus pembelajaran itu harus disiapkan yang namanya kerja bangku. Oke, kerja bangku ya Pak. Ini sebagai teknik dasar yang harus dikuasai. Oke, sebelum dilanjutkan kita jeda terlebih dahulu. Kita akan ngobrol lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.